terhitung mulai Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022 keberadaan Eskul Pramuka Ambalan Ciung Wanara dan Ambalan Diah Pitaloka SMAN 1 Ciamis dibekukan sampai waktu tidak ditentukan. Tidak ada lagi kegiatan kepramukaan di Pangkalan SMAN 1 Ciamis. Kebijakan pembekuan kegiatan eskul kepramukaan di Ambalan Ciung Wanara dan Ambalan Diah Pitaloka SMAN 1 Ciamis tersebut menyikapi insiden dugaan kekerasan yang terjadi saat latihan pasukan tongkat Ambalan Ciung Wanara di Sarayuda Kertaharja Cijengjing Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022. Saya Nanang Permana, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis, mensikapi tragedi pasukan tongkat Ambalan Ciung Wanara yang berpangkalan di SMA Negeri 1 Ciamis adalah yang pertama, bahwa Pramuka tidak pernah mengajarkan baik untuk tingkat siaga maupun sampai tingkat pandega bahkan pembina mengajarkan untuk memukul orang. Pramuka dalam melatih diri itu ada janji moral dan kode kehormatan yang tertera dalam Trisatya dan Dasadharma. Salah satu dharma dari Dasadharma adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Bagaimana mungkin perwujudan kasih sayang dilakukan dengan cara memukul, tempeleng segala macam, menempeleng. Yang ditempeleng temannya pula. Hasilnya bonyok-bonyok. Dan hasilnya bonyok-bonyok, maka itu bukan ajaran Gerakan Pramuka. Itu sudah keluar dari Pramuka dan itu budaya barbar yang tidak pernah diajarkan di Pramuka. Oleh karena itu, maka saya meminta aparat penegak hukum melihat ini dari murni sisi hukum dan ini penganiayaan terencana. Kalau satu orang harus memukul 17, itu pasti terencana. Oleh karena itu, ini harus disikapi secara hukum. Dan saya, Ketua Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis, menyatakan itu bukan budaya Pramuka. Pramuka tidak mengajarkan itu. Yang kedua, kami telah meminta Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ciamis untuk membekukan Ambalan Ciung Wanara yang berpangkalan di SMA Negeri 1 Ciamis untuk waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu evaluasi dan menunggu proses hukum. Sepakat dibekukan. Saya Ketua Kuartir Cabang sepakat itu dibekukan. Untuk selanjutnya gimana? Kasus hukumnya? Proses hukum harap polisi harus melakukan penyelidikan, kemudian harus mengambil tindakan hukum. Ini bukan proses pendidikan. Ini murni proses yang saya tidak tahu. Ini pendidikan. Kalau ini pendidikan dari mana? Ini saya melihat sebagai budaya barbar saja yang mencoba dimasukkan pada Gerakan Pramuka, dan saya sebagai Ketua Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis menolak itu. Pramuka tidak pernah mengajarkan kekerasan seperti itu. Bila pun harus latihan untuk fisik, Pramuka punya metodologi tersendiri yang terukur. Pramuka punya manajemen resiko. Bagaimanapun memukul orang itu resikonya kurang baik, beresiko sakit. Ini tetap dilakukan. Ada bekasnya, lebam-lebam. Ada bekas lebam-lebam dan sampai ada yang dirawat di rumah sakit. Ada indikasi penyusupan pihak lain ke dalam Gerakan Pramuka? Ini yang harus diselidiki oleh, apakah ada penyusupan pihak lain yang bukan Pramuka masuk ke lingkungan itu kemudian main pukul. Itu nanti polisi yang akan menyelidikinya. Karena kejadian ini ternyata juga tidak di Pangkalan, tidak di lingkungan sekolah. Di luar. Ini kejadiannya di Sarayuda. Itu di desa sebelah utaranya desa utama. Semacam tradisi peloncon gitu? Tradisi peloncon di Pramuka tidak mengenal tradisi peloncon. Itu peloncon organisasi apa? Ini yang perlu diselidiki, dan saya mohon kepolisian secara terbuka menyelidiki. Kalau ada pihak luar, ambil pihak luarnya. Siapapun yang terlibat dari dader sampai ke operatornya, ini harus menjadi objek penyelidikan polisi yang dengan pendekatan hukum. Mengantisipasi kejadian serupa di pangkalan lainnya? Untuk mengantisipasi kejadian serupa di pangkalan lain, kami Kuartir Cabang akan menyelenggarakan khusus orientasi untuk para ketua majelis pembimbing gugus depan yang berpangkalan di SMA dan SMK. Kalau Aliyah sudah kemarin. Nah, SMA dan SMK ada agak ribet birokrasinya, kami harus
lapor ke KCD 13. KCD 13 juga harus tentu ada kebijakan bertanya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Sementara kalau aliyah kan di bawah Kemenag, koordinasinya cukup dengan Kepala Kemenag Kabupaten Ciamis. Selesai di tingkat kabupaten gitu ya. Selesai di tingkat kabupaten. Jadi kita bagaimanapun salah satu solusinya adalah memberikan penjelasan kepada para ketua majelis pembimbing yang ketua majelis pembimbing itu ex officio kepala sekolah. Jadi kepala sekolah intinya harus bertanggung jawab intinya. Ya harus tahu lah Harus tahu bahwa minimal. di pramuka itu seperti apa. Nah ini yang memang sudah lama tidak ada khusus orientasi untuk para ketua majelis pembimbing yang berpangkalan di gugus depan majelis pembimbing gugus depan yang berpangkalan di SMA dan SMK. Barangkali itu Bang antisipasinya, sehingga untuk selanjutnya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Jadi kembali ke moto pramuka ya, di mana-mana senang, di sana Ya, senang. itu harusnya Bukan di sini sakit-sakit. senang, di sana senang, ini di sini tempeleng, di sana tempeleng. Ini gimana ini? Yang jelas itu telah melanggar Dharma Pramuka. Ini kejadian pertama ya di Ciamis. Kejadian pertama di Ciamis yang diketahui, dan ini di Pangkalan SMA Negeri 1 Ciamis itu juga kejadian pertama. Jangan Saya terulang. tahu persis para anggota gerakan pramuka Di SMA 1. yang berpangkalan di SMA Negeri 1 Ciamis itu santun-santun loh. Orangnya sopan-sopan, disiplin. Kenapa? Karena saya menjadi pengurus kuartir cabang, menjadi pengurus Dewan Kerja Cabang Penegak Pandega. Itu Sudah. sejak tahun 1983. Udah 39 tahun saya memperhatikan seluruh pangkalan di SMA SMK. Tahulah Tahu karakter. persis. Saya kaget kenapa di SMA Negeri 1 Ciamis kayak begini. Nggak ada. SMA Negeri 1 Ciamis itu pramukanya melahirkan orang-orang besar loh. Ada Tubagus Heru yang pernah jadi komandan Pas Pampres. Itu dari SMA Negeri 1 Ciamis. Dari Ambalan Ciwanara. Banyak. Ada Jeje Wiradinata, yang Bupati jadi Pangandaran. Ada Haji Herdiat Sunaria, Yang Bupati Ciamis. Itu aktivis pramuka. Iya, Sama-sama. tahu. Siapa aja tahu persis saya di pramuka. Oke. Jadi kepada saat itu semua siswa kan diwajibkan pramuka, Bang. Iya, oke. Jadi enggak, saya kaget gitu. Ini mau jadi nanti alumni Ambalan Ciung Wanara, ini mau jadi seperti apa kalau pendidikannya ini tempeleng-tempeleng begini? Ya kalau mau latihan tempeleng, jangan masuk di pramuka, di cabur olahraga bela diri lah. Itu mau di misalnya di IPSI, Boxer. mau di boxer, mau di porki kan jelas itu. Eskulnya jelas gitu ya. Ekskulnya jelas. Dan itu boleh ya. Dan itu boleh. Dan pramuka tidak mengajarkan itu. Sekeras-kerasnya metodologi latihan untuk pembinaan fisik dan mental di pramuka paling merangkak di atas lumpur, Bang. Rangka mulai lumpur dan push up, sit up gitu aja. Dan itu pun terukur kan. Terukur. Jumlahnya. Ini nempeleng. Maka ini pidana penganiayaan. Oke. Polisi hanya harap mengusut ini secara Tuntas. tuntas karena sudah ada korban yang melapor. Oke, terima kasih Terima kasih. Ketua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.